Golkar dinilai siap tempur di Pilgub Jakarta. Arus balik Idul Adha 2024 di Bandara Soekarno-Hatta. Mensos beri dukungan pada penyandang disabilitas. Ragunan masih jadi primadona untuk berlibur. Selamat pagi, Mbak TV. Selamat pagi, Selamat pagi, Festi. Wow, luar biasa sekali ya hari ini ya, sangat kita paripurna. Kita. Dan juga kita memberikan berita-berita yang sangat paripurna. Yes. Tadi juga ada Golkar yang katanya siap untuk tempur di Pilgub Jakarta. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat ya dari Golkar sendiri juga sudah siap untuk melawan Anies Baswedan di Pilgub nanti. Dan kalau misalnya kita melihat kan kalau seperti ini, katanya sih Golkar ini akan mengusung Ridwan Kamil. Tapi kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Kalau misalnya memang benar, ya mudah-mudahan. Berarti Ridwan Kamil ini ternyata adanya di Jakarta, nggak di Jawa Barat. Betul. Tapi pasti ya. Selain dari Golkar yang akan mengusung Ridwan Kamil ke Siapa Pilgub lagi Jakarta, memang yang akan diusung? itu kita masih tunggu dong di gitu akhir ya. Juli nanti. Dan tanya itu, Festi ini juga arus balik untuk Idul Adha sudah kembali lagi. Ya, karena kan kita kan kemarin sudah Idul Adha, cuti bersama. Lah, sekarang Kembali kita bekerja waktunya untuk menghadapi kehidupan yang fana ini seperti Betul itu ya sekali. pemirsa ya. Pemirsa, informasi-informasi menarik lainnya akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya, pemirsa, usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Dan Jokowi melihat bagaimana proyek penataan kawasan tersebut berjalan dengan pembangunan tanggul pengendali rob, dan Kepala Negara mencatat tanggul yang tengah dibangun cukup panjang untuk menata kampung nelayan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek pengendalian banjirop di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 17 Juni 2024. Proyek yang berlangsung di kawasan Kampung Nelayan ini memiliki tanggul rob sepanjang 3,6 km yang dirancang untuk menahan banjirop selama minimal 30 tahun ke depan. Proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun 2016 hingga 2017 untuk mengamankan area parkir kapal. Dan pada tahap kedua tahun 2022 hingga 2024 ini untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di sekitar Tambak Lorok. Presiden Jokowi optimis tanggul tersebut nantinya bisa bertahan hingga puluhan tahun. Dirinya menyampaikan warga tidak perlu cemas dengan ancaman rob karena sudah ada tanggul yang dibangun dengan kuat. Ya ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Ya ini kan baru dibangun. Nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak Pak untuk proyek di sini? Ya, nanti kita lihat kalau sudah selesai. Ya, terima kasih penataan kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya.
Kepala negara menyampaikan proyek dengan investasi sebesar 386 miliar rupiah ini juga mencakup penataan kampung nelayan. Saat ini proyek telah mencapai 85% dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Wali Kota Semarang Hefearita Gunarti Rahayu atau Awing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga sel ini ada Presiden Joko Widodo yang menikmati kuliner mie pedas kekinian di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam kemarin. Presiden juga menyempatkan diri untuk membuat vlog sebelum mencicipi mie pesanannya. Presiden Joko Widodo menjajal kuliner mie pedas kekinian yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu malam 16 Juni 2024. Presiden ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan sejumlah pejabat daerah. Dalam momen tersebut, Presiden melayani permintaan foto bersama sejumlah pengunjung sebelum pesanan mie dirinya tiba. Saat pesanan sudah datang, Kepala Negara menyempatkan diri membuat vlog sebelum mencicipi pesanannya. Malam hari ini saya di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan sedang mencoba wismi. Mie yang pedas. Saya dengan Pak Basuki. Itu 10.000 ini level 1, mudah-mudahan sip. Dengan Gubernur dan Pangdam. Assalamualaikum. Ya kita coba ini, kita coba. Ini malah kayak food vlogger. Usai selesai menyantap hidangannya, Presiden Jokowi melanjutkan menyapa masyarakat. Salah satu pengunjung Eriska merasa senang bisa bertemu dan berfoto bersama orang nomor 1 di Republik ini. Ini sudah jadi presiden terbaik selama 5 tahun ini. Semoga kedepannya Pak Jokowi sehat selalu. Ya senang, terus ya agak gugup sih soalnya kan ini rame langsung diserbu sama Pak Jokowi. Baik, ramah sama orangnya humble sih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di masa-masa jabatan terakhirnya ya, Betul. Presiden Joko Widodo melakukan sholat Idul Adha di Semarang seperti itu ya. Dan bukan hanya meninjau juga pengendalian banjir ya. Kalau misalnya kita melihat memang Presiden Joko Widodo di Semarang ini setelah melakukan sholat Idul Adha juga melakukan peninjauan di beberapa daerah di Semarang seperti itu ya. Salah satunya adalah di pengendalian banjir. Betul sekali, di memang Semarang seperti itu ya. Untuk pembangunan sendiri, Alfesi dan pemirsa ini akan katanya bertahan 30 tahun ke depan untuk pengendalian banjir rob. Iya, dan sangat ini bagus sepanjang sekali 3,6 km dan investasinya sekitar senilai 386 miliar. luar Wow, itu biasa. banyak sekali ya. Betul. Dan kalau kita misalnya melihat Presiden Joko Widodo juga tak hanya meninjau dengan pengendalian banjir ya yang ada di Semarang, tapi juga beliau menikmati santapan yang sangat luar enak biasa. ya, Ada mie sembari pedas ya. vlog loh. Hati-hati Pak, nanti kena mah ya. Memang kita nggak bagi-bagi sama kita ya kan. Menjadi ciri khas Pak Jokowi ya, vlog kegiatannya. Betul, untuk kemarin juga di Jawa Timnas Tengah. kemarin juga kan Betul dirinya juga sekali. bersama Ibu Iriana juga nge-vlog bersama supporter yang sangat luar biasa. Dan ini juga ketika menyantap mie pedas langsung membuka vlog, apa nggak buka YouTube channel aja Pak Jokowi gitu ya. Oke, pasti. Dan pemirsa, ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan harga barang kebutuhan pokok di Kota Bandung, Jawa Barat stabil dan stoknya melimpah. Sehingga dengan stabilitas dan pasokan tersebut, Zulhas berharap masyarakat tidak khawatir akan hal tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Pemerintah selalu berupaya memastikan agar ketersediaan bapok tetap terjaga dan memastikan agar harganya terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke pasar, tercatat harga gula pasir dijual sebesar Rp18.000 per kilogram, tepung terigu dibanderol Rp13.000 per kilogram, daging ayam berada di angka Rp35.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih dijual di angka Rp40.000 per kilogram. Dalam kesempatan itu, Mendak juga membagikan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan kemasan 5 kg kepada masyarakat. Lihat sendiri, dengar sendiri,
Bisa tanya sendiri sama pedagang ya, bukan kata saya. Jadi kita kan bareng-bareng ngecek harga. Daging 140, bawang 40, ayam 35, itu agak terlalu murah ya kan. Kalau 35 itu kan kasihan peternaknya bisa tutup ya. Nah, nanti kalau tutup, nanti ayam apa yang induk itu bisa dipotong kan. Itu kan repot gitu. Jadi memang pemerintah sudah ngasih harga ayam itu kan antara 39-40, tapi ini 35, jadi murah sekali. Beras harganya stabil, aman, barang, minyak semua harganya stabil ya. Jadi insya Allah Lebaran haji ini tidak akan ada masalah, sembako barangnya banyak, harganya stabil. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono membuka Pesta Kesenian Bali atau PKB 2024 di Kota Denpasar. Tema Pesta Kesenian Bali pada tahun ini ialah Jana Kerti Paramaguna Wikrama. Diunggah lewat akun Instagram resmi @kementerian.atrbpn, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono resmi membuka Pesta Kesenian Bali atau PKB 2024 di Kota Denpasar pada Sabtu 15 Juni 2024. Pada acara pembukaan tersebut, AHY mengenakan pakaian khas adat Bali yang memiliki filosofi untuk memberikan keteduhan, kedamaian, dan kegembiraan bagi yang memakainya. PKB 2024 akan diselenggarakan hingga tanggal 13 Juli nanti. Pesta Kesenian Bali tahun 2024 ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama, harkat martabat manusia unggul. Tema ini tentu kontekstual dan relevan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada berita menarik pemirsa dari Menteri Sosial Tri Risma Harini dalam kunjungan bakti sosial di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dirinya memberikan semangat dan dukungan kepada penyandang disabilitas mental bernama Yunus. Menteri Sosial Tri Risma Harini melakukan kunjungan bakti sosial di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Jumat 14 Juni 2024. Dirinya memberikan semangat dan dukungan kepada Yunus yang merupakan salah satu penyandang disabilitas mental yang menerima manfaat atas bantuan yang diberikan. Menteri Sosial Tri Risma Harini meminta agar Yunus dapat bangkit kembali dan mengingat bahwa ada sosok ibunya yang akan terus menguatkannya. Pak Yunus, setiap orang punya masalah. Pak Yunus kuat, Pak Yunus bisa, coba bangkit, ayo bangkit. Ayo bangkit. Coba lihat ibumu, lihat ibumu, lihat. Coba lihat, nggak kasihan sama ibumu. Allah itu memberikan kita semua jalan. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah. Dosa loh, ayo minta maaf sama mamamu. Ayo mama, minta maaf. Minta maaf, nah. Enggak apa-apa, ayo bangkit. Kamu mau usaha apa? Tak bantu, ayo. Ya. Ayo. Bismillah. Banyak, ayo. Bismillah, salam sama aku. Dari Jakarta, Mei Siregar, Sinpo TV melaporkan. Suka senang kalau misalnya kita melihat atau mendengar berita-berita yang kabarnya baik seperti itu ya, dari Zulkifli Hasan yang juga meninjau pasar di daerah Kota Bandung, Jawa Barat ya, yang dinilai harga bahan pokok di sana ini mulai stabil. Kemarin juga di Karawang juga mulai stabil seperti itu ya, kita melihat bahkan di Bandung ini melimpah seperti itu ya. Betul, tak hanya dari Menteri Perdagangan ini juga dari Menteri ATR BPN ya, yang membuka ajang kesenian di Bali ya. Kita kalau misalnya melihat tadi AHY mengenakan pakaian adat Bali yang mengandung keartian adalah kedamaian, kegembiraan, keceriaan, luar biasa ya. Jiwa-jiwanya, beliau kan jiwa-jiwa yang sangat wise, bijaksana. Ketika kita melihat dia sedikit lucu ya, kalau bisa kita lihat dia pakai baju adat Bali seperti itu. Dan juga ada kabar yang sangat mengharukan dari Tri Risma Harini ya, seperti itu ya, dari Mensos yang memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada penyandang disabilitas, memberikan semangat ayo gitu kan ya, jangan patah semangat meskipun dirinya tidak bisa untuk berjalan, tapi masih banyak mimpi-mimpi yang bisa dilakukan oleh kita semua. Benar sekali, Fes, ini sangat bagus sekali ya. Jadi memang untuk penyandang disabilitas sendiri tidak merasa minder akan adanya kesenjangan sosial. Betul kan? Yes. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Ini ada berita-berita tentang perpolitikan Indonesia ya Celia. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto telah memberi sinyal bahwa akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan memang betul sekali Faiz dan pemirsa, dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, dan sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat saja. Di tempat di mana sih kira-kira? Partai Golkar sejauh ini belum mengumumkan keputusan resmi terkait pencalonan calon gubernur potensial Ridwan Kamil dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Meski demikian, Golkar diketahui sudah memberi surat tugas kepada RK untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Merespon terkait nama Ridwan Kamil yang kian senter maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberikan sinyal sekaligus berkelakar terkait hal tersebut. Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Erlangga bahkan menyebut RK kini sudah on the way atau menuju ke Jakarta, sedangkan Anies Baswedan masih bergerak di tempat. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan kepastian tugas dan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilkada serentak pada bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Kita tunggu survei juga. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dava Mutia, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ini banyak sekali menyita perhatian dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro yang mengatakan pernyataan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dinilai bentuk dukungan penuh terhadap pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada 2024. Pernyataan Ridwan Kamil on the way Jakarta dan Anies hanya bergerak di tempat adalah bentuk warning dari Golkar kepada Anies Baswedan yang siap bertarung dengan sengit di Jakarta. Statement Erlangga soal Ridwan Kamil on the way Jakarta dan Anies hanya bergerak saja di Jakarta itu menegaskan tentang tiga hal. Pertama, keseriusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang kedua, sebagai semacam sinyal atau kode keras kepada Anies Baswedan bahwa Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang sepadan dan siap memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Nah, yang ketiga, Golkar dengan mesin-mesin politiknya ya akan sangat siap dan serius untuk memenangkan Anies Baswedan, dan ini kiranya bisa menjadi dasar bagi Anies untuk segera bergegas atau bersiap sedia karena akan terjadi ya pertarungan yang sangat ketat, sangat hebat di Jakarta, karena memang Koalisi Indonesia Maju akan satu barisan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Terima kasih. Ya, dan ini ada dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menegaskan pihaknya tak khawatir dengan rencana Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta. Dan memang Habib optimis Ridwan Kamil akan menang dalam Pilkada Jakarta, meskipun nantinya Anies berduet dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habibur Rahman mengatakan Ridwan Kamil merupakan sosok kuat yang berpeluang besar menang di pemilihan Gubernur Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Habib menyebut pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil. Terlebih, Habib mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil mengaku lebih condong maju di Pilkada Jakarta dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Mengenai pengusungan Ridwan Kamil tersebut, Gerindra pun akan terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Ya, kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara
gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Ya. Menurut kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Nggak ada masalah. Saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Davaris-Kiano, Sinpo TV melaporkan. Wow, dari Golkar sendiri ya sudah siap bertarung untuk melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 nanti seperti itu ya. Yang mana dari Erlangga Hartarto ini sangat siap untuk mendukung Ridwan Kamil untuk maju seperti itu. Tapi hal ini masih didiskusikan di internal ya. Apakah nantinya Ridwan Kamil akan memilih di Jawa Barat atau mungkin dipindah ke Jakarta. On the way, baliho itu mungkin salah satu sinyal ya untuk memberikan sinyal kepada kita. Ternyata Ridwan Kamil ini akan maju di Pilgub Jakarta seperti itu ya. Memang dari Erlangga sendiri mengatakan bahwa akhir Juli nanti akan diresmikan apakah mengusung Ridwan di Jakarta atau di Jawa Barat. Kita masih menanti ya, dengan ya. Kaisang Nah, itu Pangarep masih teka-teki juga. itu ya. Ini masih ada harapan-harapan juga dari masyarakat di luar sana ya. Apakah nanti Kaisang ini akan berpasangan dengan Anies Baswedan atau mungkin bahkan dengan Ridwan Kamil seperti itu ya. Tapi kalau kita misalnya melihat ya dari Anies Baswedan sendiri juga beliau sempat mengatakan bahwa dirinya ini tidak akan terlalu terlalu ikut dengan kekuasaan. Sudah cukuplah pada saat debat capres kemarin seperti itu. Sudah cukuplah untuk mencalonkan diri sebagai capres kemarin, tapi ternyata jiwa-jiwa optimistisnya dan juga sangat luar biasa untuk maju lagi di Pilgub Jakarta nanti. Pak Anies emang nggak capek Pak? Oke. Dan pemirsa, ini informasi selanjutnya ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang mengapresiasi kegiatan Festival Senam 2024 yang diikuti lebih dari 200 peserta. Dan ia berharap penyelenggaraan Gimnastrada dapat menjadi sarana promosi gimnastik di semua kalangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi membuka kejuaraan gimnastik bertajuk The First Gimnastrada Festival 2024 di Hall Agor, Sumantri, Bojonegoro, Kuningan, Jakarta. Festival ini menjadi momentum yang sejalan dengan di 2024, di mana menjadi tahun pertama Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia atau PB Persani pengiriman atletnya ke Olimpiade. Menpora Dito juga berharap festival ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat dan membudayakan olahraga sebagai bagian gaya hidup sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PB Persani atas terselenggaranya Festival First Gymnastics for All. Semoga acara ini berjalan lancar, membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia untuk hidup sehat dan bugar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ini ada informasi dari Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo yang memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara dan Pekan Paralimpik Nasional atau Papernas 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Dan memang terkait Peparnas, Menpora mengungkapkan pelaksananya diadakan di Surakarta, Jawa Tengah. Usai menghadiri rapat terbatas terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut dan Pekan Paralimpik Nasional 2024 pada 13 Juni 2024 di Istana Negara Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menekankan bahwa pelaksanaan keduanya dijamin tidak akan mundur dan dilaksanakan sesuai jadwal. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan Perparnas 2024 harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran. Menpora mengatakan pembangunan venue di Aceh dan Sumatera Utara ditargetkan selesai akhir Juli. Saat ini pihaknya tengah memastikan kesiapan kontingen di seluruh Indonesia. Dengan venue, ini kebetulan kita juga memantaunya tidak hanya dari pemerintah sendiri, tapi juga bersama dengan KONI dan juga para federasi, di mana progres per progres itu diceknya sesuai dengan fungsinya. Jadi kita pastikan setelah Juli bisa digunakan, mungkin nanti beberapa cabang olahraga langsung mengadakan tes event sebelum nantinya dipakai untuk perhelatan PON. Selain itu, terkait Perparnas, Menpora menyatakan menyetujui pelaksanaan Peparnas di Surakarta, Jawa Tengah, sesuai permohonan dan aspirasi dari National Paralympic Committee. Pemilihan Surakarta sebagai tempat penyelenggaraan bisa dipahami karena Surakarta merupakan tuan rumah dari ASEAN Para Games 2022, di mana seluruh venue dan peralatan Paralimpiade semua tersedia di Surakarta. Selain itu, fasilitas penginapan dan hotel di Surakarta sudah seluruhnya berstandar akses disabilitas.
Pemerintah akan memastikan penyelenggaraan keduanya sukses secara administrasi. Penyelenggaraan dan prestasi Menpora juga menungkapkan pihaknya akan melakukan peninjauan secara berkala dan akan membentuk Satgas Pemantauan dan Percepatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, ini pasti kesukaannya emak-emak nih ya, kegiatannya sehari-hari di komplek, di rumah gitu kan ya, mengadakan senam gitu kan, ibu-ibu PKK seperti itu. Akhirnya di sini ada juga penyelenggaraan olimpiadanya seperti itu ya, ada juga perlombaannya, gimnas rada seperti itu ya. Kalau kita melihat juga kan ada 200 peserta yang sudah memadati kawasan perlombaan seperti itu yang sangat meriah sekali ya. Dan juga ada kabar gembira lainnya, apa tuh Sally? Kita akan mengadakan PON Aceh Sumut 2024 yang akan dilaksanakan September nanti. Ini luar biasa Jawa sekali Tengah Messi, ya, karena di ini Surakarta seperti itu, olahraga ya. akan diperlombakan. Apakah nanti dari daerah mana yang akan juara nantinya? Betul. Kita masih menunggu dan kita masih mengikuti ya PON nanti seperti apa. Yes, dan pemirsa, dari Menteri Komunikasi dan juga Informatika Budi Aris Setiadi mendorong dunia pendidikan tinggi segera mengadopsi berbagai inovasi dan perkembangan teknologi digital. Dan hal ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk selalu bersiap memiliki keterampilan digital bagi pengembangan bangsa di masa depan. Dalam orasi ilmiahnya di Wisuda Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai guru memiliki peran penting dalam mengadopsi perkembangan teknologi agar bisa menciptakan talenta digital sejak dini. Menurutnya, di era digitalisasi banyak ilmu pengetahuan bisa diperoleh dengan mudah melalui internet. Bahkan perkembangan digital memungkinkan setiap orang mengakses berbagai platform. Maka dari itu, Menkominfo berharap di tahun 2045 Indonesia dapat menjadi negara maju dengan faktor pendorong kemajuan adalah adopsi kemampuan teknologi digital. Kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Karena itulah sebagai bangsa kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi berbagai kemajuan dan inovasi. Indonesia diharapkan bisa menjadi negara maju di tahun 2045, dan salah satu enablernya, pendorongnya yang memungkinkan Indonesia menjadi negara maju adalah teknologi digital atau adopsi kemampuan teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat kembali ke belakang seperti itu pada saat debat Capres dan juga Cawapres, seperti yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 seperti itu ya, dan dikatakan pentingnya digitalisasi di Indonesia seperti itu, karena kan kita kan di Indonesia ini tidak hanya bersaing dengan manusia saja, tapi juga kita akan bersaing dengan salah satu namanya teknologi, berbisnis sudah menggunakan teknologi gitu kan ya, di media sosial sudah digencarkan. Maka dari itu kalau misalnya kita ingin bisnisnya semakin melejit, semakin baik gitu kan ya, perbaikilah digitalisasi kita seperti itu kan seperti ya, yang dibilang tadi, seperti yang dibilang tadi Pak Menkominfo ya, bahwa generasi muda ini harus melek akan digital, karena kan kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 dan itu kita akan bertarung dengan teknologi pastinya. Yes, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dengan saya Sally Siregar dan rekan saya Festi Rahmadi. Yes, betul sekali. Ini kalau kita lihat nih kan libur telah usai ya. Bukan telah tiba ya, telah usai ya. Ada telah tiba, ada telah usai. Betul. Ya, seperti hubungan lah ya, ada yang memulai, ada yang mengakhiri. Oke, ada apa nih Festi? Ini ada berakhirnya momen libur panjang Hari Raya Idul Adha sebanyak 39.000 penumpang kereta api jarak jauh dari sejumlah kota di Pulau Jawa tiba di Jakarta. Adapun selama periode tanggal 13 hingga 19 Juni 2024, volume penumpang kereta yang menuju Jakarta jumlahnya mencapai 195.000 penumpang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang dimulai sejak hari Sabtu kemarin berakhir pada hari Selasa. Kondisi ini pun membuat volume penumpang kereta api yang tiba di Jakarta mulai mengalami peningkatan.
Sepanjang hari, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 36.000 penumpang kereta api jarak jauh akan tiba di Jakarta dari sejumlah kota di Pulau Jawa. Sementara pada periode tanggal 13 hingga 19 Juni 2024, volume penumpang kereta yang menuju Jakarta jumlahnya mencapai 195.000 penumpang. Meski begitu, jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan lantaran proses penjualan tiket baik secara online maupun melalui loket tiket stasiun masih terus berlangsung. Puncak masa libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2024 diperkirakan akan terjadi pada hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Diprediksi penumpang akan menuju Jakarta mendekati angka 39.000 penumpang. Secara total, volume penumpang kereta api yang menuju Jakarta periode 13 sampai dengan 19 Juni 2024 sementara sebanyak 195.000 penumpang. Namun demikian, angka tersebut dapat berubah karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung, baik secara online maupun di loket stasiun penjualan GoSo. Dan sebaliknya, volume penumpang naik berangsur kembali normal. Namun demikian, jika dibanding dengan hari-hari biasa, masih tergolong cukup tinggi. Pada Selasa 18 Juni 2024 ini, mulai menunjukkan angka normal kembali untuk keberangkatan, yaitu total sekitar 25.200 penumpang berangkat dari Daob 1 Jakarta, sekitar 11.600 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan sebanyak 31 kereta api jarak jauh yang beroperasi. Sementara volume penumpang berangkat dari stasiun Gambir sebanyak 8.000 penumpang dengan layanan sebanyak 35 kereta api jarak jauh yang telah beroperasi. Selebihnya keberangkatan dari stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, Jakarta Kota, dan Cikampek. Menghadapi lonjakan volume penumpang, PT KAI telah menyediakan lebih dari 29.000 kursi kereta api dengan berbagai rute tujuan seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Bandung untuk keberangkatan di tanggal 18 dan 19 Juni 2024. Dari Jakarta, Dio Melau, Azizul Hakim, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, masih dengan usainya liburan ya. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta mengalami tren lonjakan penumpang di hari terakhir momen libur panjang Lebaran Idul Adha. Peningkatan penumpang sudah terjadi sejak Senin kemarin dan mayoritas penumpang yang tiba tak hanya dari kampung halaman tetapi juga dari sejumlah destinasi wisata. Ya baik, selamat sore pemirsa Simpo TV. Hari ini suasana kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan. Dan umumnya kebanyakan penumpang ini datang usai mereka melakukan libur Lebaran Idul Adha. Dan para penumpang yang tiba umumnya juga ini tiba dari kampung halamannya usai melaksanakan libur panjang Idul Adha. Dan juga berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dan data dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri hari ini merupakan terjadi peningkatan tren penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan sementara itu jumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta masih tinggi di hari terakhir pada hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Dan Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah memperkirakan bahwa pihaknya akan melayani sebanyak 966 penerbangan. Dan diantaranya adalah 496 penerbangan keberangkatan dan juga 470 penerbangan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan peningkatan jumlah penerbangan ini juga sudah diprediksi atau sudah terjadi sejak H-3 Idul Adha. Dan sebanyak 134.674 penumpang yang akan berangkat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini terdiri dari 64.577 penumpang yang akan berangkat dan juga 70.097 penumpang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pihak Angkasa Pura sendiri sudah memperkirakan bahwa pihaknya akan melayani
sekitar 611.574 penumpang selama momen libur panjang Idul Adha. Dan pihaknya juga telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Di antaranya mengimbau para penumpang untuk datang lebih awal atau tiba lebih awal agar tidak terjadinya lonjakan penumpang yang begitu signifikan. Berikut wawancara kami dengan penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ibu asalnya dari mana? Cilacap. Oke. Dari Cilacap Ibu di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini baru mau berangkat atau baru tiba nih? Baru tiba. Dari mana sih? Dari Taiwan. Kalau boleh tahu di Taiwan nih dalam rangka liburan atau gimana? Kerja. Enggak, memang pulang kerja selesai gitu. Oh, pulang hari ini. Ya karena di sana di kantornya dari kantor agennya apa ya gitu, dari Depnaker sana. Kalau udah itu harus pulang kayak gitu loh. Oh. Bukan dalam rangka cuti lebaran? Enggak, bukan. Bapak nih dari mana? Saya dari Batam. Oh, dari Batam. Jakarta dalam rangka liburan? Liburan anak sekolah. Ke Jakarta sama siapa aja nih Pak? Anak-anak udah duluan sama istri, saya nyusul kemarin. Oh, berarti dalam rangka liburan Idul Adha ya Pak? Idul Adha. Kalau Jakarta ya nggak jauh-jauh ya Bandung, Bogor, Puncak, ya seputaran lah. Karena kita ada kegiatan yang lain yang di Batam yang memang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya duluan yang pulang, nanti anak-anak baru nyusul gitu loh. Mau berangkat atau mau? Berangkat. Oh, mau berangkat kemana nih Pak kalau boleh tahu? Ke Jogja. Dalam rangka apa? Berlibur. Enggak. Idul Adha nggak ada libur kan? Liburan aja dengan anak-anak, karena kami dari Banda Aceh sebetulnya, jadi kumpul di sini karena ada anak-anak ada di sini. Habis itu karena ada 2 hari di sini mau ke Jogja. Kami sudah program sebetulnya hampir beberapa tahun terakhir. Jadi karena anak ada yang dari Mataram, ada yang dari itu, posisi di Jakarta itu kami anggap di tengah. Saya sendiri dari Aceh, jadi kan di tengah-tengah nggak terlalu jauh. Sudah bertemu di sini sebetulnya, tapi ini karena masih ada hari liburnya, bulan cuti, ada 4 hari lagi ke Jogja. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tangerang. Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, ini ada dari PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina mencatat lebih dari 85.000 tiket kereta cepat WUS yang terjual selama periode long weekend libur Idul Adha 2024. GM Corporate Sekretari KCIC Eva Kairunisa menyebut jumlah tiket terjual masih berpotensi terus bertambah seiring penjualan yang terus masih berlangsung. Adapun volume tertinggi terjadi pada Sabtu 15 Juni 2024 mencapai lebih dari 21.000 penumpang WUS. Ya, di momen libur panjang pada akhir pekan ini, penumpang bus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 25% per harinya. Dan rata-rata penumpang tertinggi mencapai 21.000. Secara total hingga saat ini sebanyak 80.000 tiket, lebih dari 80.000 tiket sudah terjual, dan tentunya ini akan terus meningkat mengingat penjualan sampai dengan KA terakhir masih terus berlangsung. Dan 80.000 tiket itu merupakan penjualan untuk keberangkatan kereta WUS mulai dari tanggal 14 Juni kemarin sampai dengan tanggal 18 Juni. Menurutnya, jumlah penumpang kereta cepat WUS pada 15 Juni 2024 menjadi yang tertinggi. Sementara pada periode long weekend Idul Adha sejak 14 Juni hingga 18 Juni 2024. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat terkait dengan libur telah usai di Idul Adha dan juga cuti bersama ini ya, kalau misalnya kita melihat kemarin gitu ya, banyak sekali lonjakan-lonjakan penumpang kereta api seperti itu ya, dan penumpang pesawat terbang juga seperti itu. Dan per Selasa kemarin penumpang dari kereta api itu mencapai 39.000 penumpang loh, dan meskipun dengan harga tiket yang saat ini sudah naik seperti itu ya, tapi tidak menyurutkan para penumpang untuk tidak melakukan libur cuti itu memang ya. Karena memang mereka tidak mau melewatkan momen libur Idul Adha bersama keluarga, itu betul sekali. Euforia, bakar-bakar daging seperti itu ya. Tapi kayaknya tidak terasa di kita ya, tapi kita juga ikut menyaksikan, ikut bahagia lah ya seperti itu ya. Pemirsa, ini ada proses pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal dimulai dari sapi milik Presiden Joko Widodo dan juga keluarga.
Dan memang penyembelihan tersebut dilakukan oleh 10 orang dengan mengumandangkan takbir selama pemotongan berlangsung. Masjid Istiqlal melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban diantaranya milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa pagi 18 Juni 2024. Juru bicara Masjid Istiqlal, Ismail Cawido mengatakan, penyembelihan tersebut dilakukan di rumah pemotongan hewan Masjid Istiqlal. Ismail mengatakan ada 60 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang dikurbankan masyarakat melalui Masjid Istiqlal. Terkait pendistribusian, Ismail juga menjelaskan Masjid Istiqlal tidak menggunakan kupon tetapi akan membagikannya kepada masyarakat sekitar yang sudah terdaftar, panti asuhan hingga rumah tahfidz. Hari ini kita sudah mulai melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dimulai dari sapi Bapak Presiden, kemudian diikuti dengan Bapak sapi Wakil Presiden dan seterusnya. Teman-teman sekalian, hari ini ada 60 ekor sapi yang masuk ke panitia, kemudian ada 12 ekor kambing, dan akan didistribusikan kepada 225 per proposal. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada 25.000. Kita berusaha untuk membagi secara proporsional dan mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan semuanya. Dan setelah proses pemotongan ini dilakukan pencacahan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, ya, mobil besar yang sudah kita siapkan, sehingga nanti pengirimannya sesuai dengan alamat yang melaksanakan, yang memasukkan proposal. Dari Jakarta, Jihan Nabilah, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya suasana Idul Adha kemarin, tidak hanya di Masjid Istiqlal ini melaksanakan ibadah sholat Id Idul Adha ini dengan khusyuk, seperti kedamaian, kesunyian, sangat luar biasa. Benar ya. Kalau kita melihat juga ada proses dengan pemotongan hewan kurban di sana, mulai dari hewan kurbannya dari Presiden Joko Widodo, dari Presiden terpilih ya, juga dari Prabowo Subianto, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat juga dari segi proses untuk pemberian hewan kurban ini dibagikan secara rata dan juga tidak akan adanya hal-hal atau antrian yang melonjak seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan ini akan dibagikan ataupun dikhususkan kepada rumah tahfidz. Betul. Dan memang pembagian ini diharapkan masyarakat juga dapat menikmatinya dengan berkah seperti itu. Jadikan momen Idul Adha ini untuk jadikan momen-momen untuk berbagi bersama seperti itu. Dan pemirsa, dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat juga menjadi salah satu masjid yang bersejarah yang ada di Indonesia. Selain sebagai pusat ibadah, Masjid Istiqlal juga menjadi destinasi wisata religi yang seringkali didatangi wisatawan. Masjid Istiqlal bukan hanya sekedar rumah ibadah, tetapi menjadi salah satu simbol kemerdekaan dan keberagaman Indonesia, serta menjadi destinasi wisata religi. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung sekitar kurang lebih 200.000 jamaah. Dengan luas bangunan mencapai 26% dari total kawasan seluas 9,32 hektar. Masjid Istiqlal sendiri memiliki tempat wisata religi yang bisa dikunjungi masyarakat tanpa harus melihat agama dari para wisatawan. Fasilitas yang disediakan ini juga bisa dijadikan tempat untuk kegiatan positif. Di dalam Masjid Istiqlal sudah tersedia beragam fasilitas, diantaranya wisatawan dapat mengikuti kelas bahasa asing, tempat gym center, tempat bela diri, lapangan basket, dan sarana olahraga lengkap lainnya yang bisa dinikmati seluruh masyarakat secara gratis. Inilah pengabdian Istiqlal kepada masyarakat tanpa membedakan agama apapun. Monggo silahkan datang untuk kursus dan mencicipi sarana pendidikan yang kita sudah lengkapi di Istiqlal. Sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa Masjid Istiqlal menjadi tempat favorit warga Jakarta untuk ibadah. Tidak sedikit pula menjadikannya sebagai tempat wisata religi untuk menikmati indahnya arsitektur bergaya Timur Tengah dan Eropa, serta menikmati fasilitas untuk berkegiatan positif sebagaimana yang disediakan oleh Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Widya Ningsih, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Kalau kita berbicara tentang masjid ya, Sally dan juga pemirsa, memang sangat adem sekali ya. Apalagi Masjid Istiqlal ini kan disebut sebagai masjid yang sangat bersejarah di Indonesia. Betul. Menjadi masjid yang sangat ikonik di Indonesia, salah satunya adalah di Jakarta seperti itu. Karena Karena, setiap tahunnya, setiap kita sholat Id, juga setiap kita sholat Id Idul Adha ataupun Idul Fitri, umat muslim bersorak-sorak beramai-ramai untuk melakukan sholat di Masjid Istiqlal. Ya, kalau kita melihat juga bangunan dari Masjid Istiqlal Sangat sendiri yang paripurna, megah, luar bagus, biasa, megah. benar. Apalagi Ya tata letaknya juga bersampingan dengan gereja katedral. Ini menandakan kita harus rukun, toleransi beragama pastinya. Iya, dan mungkin buat pemirsa di rumah kalau misalnya mau berlibur, Yes. wisatawan terkait dengan religi, boleh banget loh untuk Boleh masuk dong. atau sholat bersama di Benar. Masjid Istiqlal seperti itu ya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Jadi Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa pagi, Sinpo TV masih bersama Anda pemirsa, dengan saya Sally Sregar dan juga saya Festi Ramadi. Ini juga ada berita-berita menarik terkait dengan liburan Nah, ya. libur libur telah usai seperti itu ya. Dan ini ada dari Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah atau tepatnya pada Senin kemarin. Dan Muhammad Thorik, salah satu pengunjung, menyampaikan Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan warga untuk berlibur pada perayaan Idul Adha yang berlangsung pada Senin 17 Juni 2024. Dalam keterangannya, Muhammad Thorik menyampaikan Taman Ragunan masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit saat berlibur. Thorik mengatakan selain karena harganya yang terjangkau, juga dapat dikunjungi bersama anak-anak. Baru sampai. Baru nyampai. Berarti belum keliling-keliling nih? Belum, baru ke Singa Afrika aja. Baru ke Singa Afrika. Satu sisi lebih murah ya, terus terjangkau. Jadi untuk kawasan Jakarta, untuk anak-anak oke lah. Ini tadi kita memang berniat untuk rekreasi yang sekiranya nggak macet dan nggak jauh-jauh dari rumah lah, seperti itu. Nggak macet, lancar. Ya. Coba keliling-keliling ke tempat yang lain sih, karena memang dulu waktu pertama kali kita masih belum sampai eksplor ke yang lain. Ini jadi kedua kali ke sini. Jadi pengen cari yang belum kita kunjungi seperti itu. Kami sih pengennya kalau bisa semuanya. Cuma karena pengen kalau waktunya nggak sampai sih, mungkin ya binatang-binatang yang sering kami ceritakan ke anak-anak. Seperti gajah, jerapah, yang familiar ke anak-anak itu aja. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Masih seputar terkait dengan libur panjang ya. Betul. Ini libur panjang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah dimanfaatkan ribuan masyarakat untuk berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan harga tiket masuk yang murah menjadi alasan masyarakat untuk berkunjung ke Ragunan, sekaligus menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Ribuan pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan untuk menikmati wisata pada libur panjang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Ribuan pengunjung ini menghabiskan waktu liburnya untuk menikmati dan menyaksikan atraksi berbagai satwa kebun binatang dari berbagai jenis hewan. Tidak hanya itu, dengan harga tiket masuk yang begitu murah, menjadi alasan masyarakat untuk berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Baru sampai. Baru nyampai. Berarti belum keliling-keliling nih? Belum, baru ke Singa Afrika aja. Baru ke Singa Afrika.
satu sisi lebih murah ya, terus terjangkau. Jadi untuk kawasan Jakarta untuk anak-anak oke lah. Ini tadi kita memang berniat untuk rekreasi yang sekiranya nggak macet dan nggak jauh-jauh dari rumah lah, seperti itu. Nggak macet, lancar. Ya. Coba keliling-keliling ke tempat yang lain sih, karena memang dulu waktu pertama kali kita masih belum sampai eksplor ke yang lain. Ini jadi kedua kali ke sini. Jadi pengen cari yang belum kita kunjungi seperti itu. Kami sih pengennya kalau bisa semuanya. Cuma karena pengen kalau waktunya nggak sampai sih, mungkin ya binatang-binatang yang sering kami ceritakan ke anak-anak seperti gajah, jerapah, yang familiar ke anak-anak itu aja. Nyampe sini jam 11. Nyampe sini jam 11. Dan ini rencananya masih mau keliling-keliling, Bu? Masih ya, karena banyak banyak yang bisa dilihat, hewan-hewan, terus adem juga suasananya gitu. Lihat burung, lihat jerapah, naik kereta, itu banyak sih. Mau muter-muter aja lagi. Masih mau muter-muter lagi ya. Sama keluarga. Oh, sama keluarga. Berarti hari ini memang family time gitu ya, Bu? Mumpung libur semua, jadi rencana kesini emang libur, jadi ya buat liburan kesini aja. Udah ketiga kali. Udah ketiga kali ya. Tapi udah lama sih. Iya. Mungkin belum lagi sih. Berarti hari ini aja. Baru hari ini. Adapun di momen Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, Taman Marga Satwa Ragunan membuka jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Seru banget ya Sally ya kalau misalnya kita betul. berbicara terkait dengan liburan. Bener. Seperti itu, apalagi ini adalah salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta ya di Marga Satwa Ragunan, seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat kan ya hari-hari biasa juga kan selain hari libur juga di Ragunan ini kan sangat macet, ramai. Betul. Bayangkan ketika hari raya Idul Adha, terus juga cuti bersama ini pasti melonjak banget, sangat banyak seperti itu ya. Pasti, Tidak hanya ramai tapi juga harga tiket di sana ternyata memang sangat menjadi murah. Betul ya. Jadi rasa senang dan kebahagiaan itu terasa ya di Ragunan kebersamaan bersama dengan keluarga. Tapi bukan hanya dirasakan untuk berlibur saja, tapi juga untuk sebagai edukasi kepada anak-anak terkait dengan adanya flora dan juga fauna. Seperti itu ya. Pemirsa, ini ada informasi lainnya terkait dengan kasus yang sangat luar biasa nih, kasus pengeroyokan terhadap bos rental mobil hingga meninggal dunia di Kecamatan Sukolilo Kabupaten dan bertambah menjadi 10 orang. Dan sebelumnya Polri Pati menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut dan kini bertambah 6 orang tersangka. Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan daftar tersangka dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo bertambah menjadi 10 orang. Kapolda menjelaskan 4 tersangka ditangkap polisi pada Jumat 14 Juni malam dan 2 tersangka lainnya pada Sabtu 15 Juni 2024 pagi. Peran 6 tersangka baru itu terbukti melakukan penganiayaan atau turut serta dalam pengeroyokan. Menurut Kapolda, perannya antara lain mengambil alih kendaraan yang digunakan korban dan 3 rekannya serta menghentikan kendaraan korban dan menyeret korban maupun menendang ataupun memukul dengan batu. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bisa dimungkinkan jika jumlah tersangka dalam kasus tersebut bisa bertambah. Pihaknya juga masih memburu pelaku yang melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat kasus ini sangat mengenaskan gitu ya kepada masyarakat di luar sana. Kalau kita misalnya melihat apapun, jangan langsung menghakimi, jangan langsung menuduh seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat korban ini sebelumnya mencari mobil tersebut yang katanya dicuri seperti itu ya, dan sudah melapor kepada pihak kepolisian. Dan dia juga dengan keluarganya berusaha untuk mencari, tapi ketika dia mencari dan menemukan mobil tersebut di lokasi malah dituduh sebagai pencuri dan akhirnya dihakimi massa dengan secara tidak manusiawi. Dan memang kasus seperti ini, Vesti dan pemirsa, memang sebelumnya sudah terulang lagi ya. Betul. Ada juga di Bekasi soal salah penangkapan ya, untuk mencuri kucing, ternyata itu bukan pelakunya, jadi dikeroyok hingga meninggal. Ini juga kasusnya bisa jadikan pelajaran kepada masyarakat di luar sana ya, untuk kita belajar dari masa lalu seperti itu. Jadi belajar dari kesalahan gitu. Tidak boleh asal menuduh, tidak boleh asal menghakimi seperti itu. Dan pemirsa, ini ada informasi lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pejabat PPK Yofi Oktariza ditahan oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan kasus tersebut.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 1 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur menerangkan, tersangka baru tersebut yaitu Yoki selaku pejabat pembuat komitmen pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian Tengah yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP kelas 1 Semarang. Asep menerangkan penetapan tersangka dan penahanan Yofi adalah hasil pengembangan dari perkara yang sama dan menjerat pengusaha Dion Renarto yang memberi suap kepada PPK, BTP Semarang, Bernard Hasibuan, dan Putu Sumarjaya. Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti yang terkait. Kemudian setelah kami rasa kecukupan alat bukti penyidikan, maka ditetapkanlah Saudara YO selaku pejabat pembuat komitmen pada BTP kelas 1 Jawa bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, tersangka YO dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni hari ini ya sampai dengan 2 Juli 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya bahwa tersangka YO adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Tengah atau BTP Jawa bagian Tengah yang saat ini menjadi BTP kelas 1 Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Perkara dugaan korupsi terhadap ketiganya ini kini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, ada karyawati PT Sat Nusa Batam berinisial ES harus berurusan dengan pihak kepolisian atas pencurian ratusan unit handphone dari berbagai merek. Dan ES mencuri 143 handphone yang baru selesai dirakit di tempat bekerjanya, yang merupakan perusahaan perakit barang elektronik terbesar di Batam. Polisi menangkap wanita inisial ES, 24 tahun, usai mencuri 143 unit ponsel senilai 450 juta milik perusahaan. Karyawan PT Sat Nusa Batam ini nekat melakukan aksinya akibat terjerat utang pinjaman online. Kasus tersebut terungkap berawal dari laporan perusahaan pada 30 Mei 2024. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Di perusahaan tempatnya bekerja, pelaku menjabat sebagai pengecek hasil produksi. Ia telah mencuri ponsel hasil produksi perusahaan tempatnya bekerja itu sejak 21 Mei hingga 29 Mei 2024. Dari penyelidikan dan pemeriksaan polisi, pelaku menggasak ratusan HP dengan cara dibawa satu persatu. Akibat perbuatannya, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya kita terjaring oleh pinjol seperti Benar itu sekali. dan kabarnya juga pelaku ini gara-gara terjaring atau terjerat pinjol ya Kasus maksud pinjol, kami ya, betul. dan dia terpaksa harus Nekat ya, melakukan mencuri. atau nekat mencuri ratusan handphone sampai ada 143 handphone seperti itu. Dan betul mungkin ini sekali. memang berita yang kurang menyenangkan, tapi mudah-mudahan bisa jadikan pelajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati lagi, untuk kita bisa bergaya, jangan Sesuai sesuai ya, dengan kebutuhan benar. aja seperti itu, jangan Karena, melihat orang lain, jangan kita misalnya mengiri orang lain sudah sampai di sini aku harus bisa benar-benar. seperti ini gitu kan ya. Betul Tapi jadikan motivasi itu adalah hal-hal yang positif ya, jangan sampai melenceng hingga mencuri ratusan handphone seperti Ya, itu. Karena betul. itu banyak sekali merugikan masyarakat. Betul, tak hanya merugikan masyarakat, dirinya sendiri juga jadi dirugikan ya Vesti, karena Betul. melihat ini 143 handphone yang dicuri di tempat kerjanya, kan dia Betul. jadi kehilangan pekerjaan juga, Betul. jadi masuk penjara juga. Ini jadi poin penting juga buat Bukan masyarakat. cuman dirinya saja yang dirugikan, Benar. tapi banyak sekali masyarakat dan bahkan teman-teman karyawannya juga ini sangat dirugikan oleh dia seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda dimanapun berada bisa dalam keadaan yang sangat sehat. Benar. Dan juga bisa dalam keadaan yang baik-baik saja seperti itu ya. Dan seperti kita berdua. Pemirsa Menyapa Pagi Sinpo TV nanti akan balik lagi di esok hari, tentunya dengan berita-berita yang menarik. Saya Vesti Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.